Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa channel net yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita singkat dengan Never Ending Dakwah Channel, yang baru akan kita launchingkan di YouTube ya. Salah satu media yang favorit menjadi tontonan ya dari generasi milenial saat ini. Kita lihat di sini ya, adalah acara grand launching Never Ending Dakwah Channel, atau kita singkat NED Channel atau Net Channel ya, bukan Net TV ya. Karena di sini netnya itu NED bukan T ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah curahkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara grand launching kita pada kesempatan hari ini, hari Ahad ya, tanggal 9 ya, Mei tahun 2021, atau bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah, kita laksanakan acara grand launching NED Channel atau Never Ending Dakwah Channel di Pondok Pesantren Al Hadid. Dan saat ini kita sudah kumpul dengan tim ya, tim inti dari Net Channel ini. Kita kenalan dulu. Yang pertama dengan Kiai Abah Narko Abu Fikri. Assalamualaikum Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya adalah Pak Muslih ya, yang juga menjadi salah satu tim inti dari Net Channel ini. Assalamualaikum Pak Muslih. Yang terakhir adalah Le Agus ini ya, dari Padepokan Alam Goib. Ini Le Agus ini tim support dan juga tim kreator kita. Assalamualaikum Le Agus ya, yang nanti mudah-mudahan akan menyemarakan ya. Dan masih ada lagi tim support di belakang yang tidak muncul di layar. Ada Mas Winardi sebagai video desain atau video kreator, kemudian Mas Dedi ya sebagai bagian Bang Dedi ya, bagian perlengkapan ya dan transportasi. Baik ya, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba bertanya kepada beliau-beliau bertiga nih ya, tentang apa sih Never Ending Dakwah Channel itu sendiri, kemudian apa yang mau dilakukan ya. Dan tentunya nanti ini persiapan-persiapannya seperti apa ya. Karena mengingat ini adalah satu channel yang baru, yang kita belum tahu bagaimana tanggapan dari pemirsa di YouTube atau penonton di YouTube, apakah akan menyambut dengan baik atau tidak ya. Nanti akan dibuktikan dengan berapa cepat pertumbuhan dari subscribernya, kemudian berapa banyak nanti viewer atau penonton dari setiap video yang akan ditayangkan. Nah, kita berharap mudah-mudahan sih apa yang kita lakukan mendapatkan sambutan yang baik dan hangat dari para penonton di YouTube ya. Ya mudah-mudahan ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pertanyaan pertama kepada Pak Kiai Abah Narko Abu Fikri. Apa sih yang melatar belakangi ya, kemudian Never Ending Dakwah Channel ini atau Net Channel ini kita launchingkan di salah satu media mainstream, yaitu di YouTube ya, salah satu media yang terkenal di dunia medsos, sehingga masyarakat umum perlu tahu ya tentang konten-konten ataupun isi dari tayangan-tayangan yang akan ditampilkan di channel ini. Kepada Pak Kiai mohon dijelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Pak Kiai Yusuf, Pak Muslih dan Lek Agus yang dirahmati Allah semuanya, mudah-mudahan di bulan Ramadan di akhir ini menjadi awal untuk launching channel net channel ya, yang nanti mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat untuk dakwah. Namanya juga NED, Never Ending Dakwah. Mudah-mudahan jadi successful dakwah, Masya Allah. Kalau tadi ditanya yang melatar belakangi ada channel ini, tentu ini tidak lepas dari satu aktivitas saya dan rekan-rekan ya, dalam ini ada Pak Muslih, ada Lek Agus, termasuk Kiai Yusuf sendiri. Tapi sebelum kenal dengan beliau, ini juga sudah menginspirasi untuk membuat satu channel gitu, kaitannya dengan dakwah. Dulu saya pernah membuat itu namanya dakwah sampai mati. Wah, agak serem ya. Atau dakwah tidak kenal lelah begitu. Dan ini berawal dari apa ya? Kalau bahasa yang populer di politis itu namanya belusukan. Jadi belusukan saya, ya, saya itu belusukan sejak tahun 2014. Ya. Kalau Gunung Kidul ini, ya saat itu saya sudah belusukan ke Gunung Kidul. Jadi mungkin dulu belum kenal Lek Agus, yang asli Kalimantan tapi tinggal di Gunung Kidul. Dia sudah belusukan ke Gunung Kidul. Ya, jadi ke Karangmojo ini sudah sering. Terus dulu ke daerah mana? Giri Subo, ke Jepitu, juga terus ke Purwosari dan sebagainya. Juga sebelumnya kita keliling juga di Kulon Progo, di Sleman tentunya, di Purworejo, dan di seluruh Jogja seluruhnya, juga di Jawa Tengah sebagian gitu. Bahkan sebenarnya sampai ke Jawa Timur, ke Madura, ke Banten begitu. Jadi seluruh Nusantara sudah sebenarnya. Nah ini yang melatar belakangi karena menurut saya ada satu yang banyak kita petik ya dari pelajaran-pelajaran yang ketika kita ini berkunjung ke satu tempat ya, entah itu ke pesantren, ke makam-makam para pejuang Islam, yang saya beri judul sebenarnya belusukan itu namanya ziarah gitu. Jadi ziarah itu bukan ketika kita ini datang ke makam terus kita mendoakan ahli kubur di situ, terus kita juga mendapatkan barokah gitu kan, bukan gitu ya. Saya mengutip ziarah itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW, ma min muslimin ya'udu musliman illa bata'athallah asaba'ina alfa malakin yusalluna alaihi. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya'udu musliman, yang dia itu berkunjung ke muslim yang lain, atau bahasa nanti dalam kaifiyahnya namanya ziarah. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan kita berziarah. Satu ziarah yang beliau contohkan dalam kaifiyah itu ada ziaratul am wa ziaratul khas ya. Jadi ziarah am itu ketika Rasul itu datang ke atal masjidah, ke masjid di situ kaum muslimin berkumpul ya. Kalau di pesantren berarti ketika datang ke pesantren di situ ada para santri ya, berarti ziarah am. Sementara ziarah khas itu kalau kita mengunjungi saudara kita ya, di rumah secara pribadi, itu ziarah khas. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus ya, kecuali asba'ina alfa malakin, 70.000 malaikat yusalluna alaihi, yang memintakan ampunan kepada siapa yang saling berziarah gitu. Ya, jadi termasuk pada launching kali ini saya dari Sleman, Lek Agus dari Jogja, Pak Muslih dari Sleman juga, ada Bang Dedi, Bang Tato dari Sleman juga,
datang ke sini itu membawa 70.000 malaikat masing-masing. Subhanallah. Yusholluna alaihi, yang memintakan ampunan pada kita semua gitu. Ya. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa ada istilah belusukan atau ziarah dakwah. Dan sejak tahun 2014 sampai sekarang itu mungkin saya kalau dihitung-hitung itu sudah lebih berziarah ke 1000 pesantren dan masjid. Ya. Jadi sudah banyak sekali kalau mau dihitung-hitung gitu. Itu 1000 lebih gitu. Dan masing-masing itu punya ciri khas atau pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Saya nggak tahu kalau channel ini ada sejak 2014 Kiai. Oh, itu subhanallah, mungkin sudah ada ribuan konten itu ya. Kan di setiap konten kita, di setiap ziarah kita itu kita datang misalnya ke makam salah satu pejuang Islam. Saya pernah ke di situ ada Syekhuna Khalil, ya. Mbah Khalil ada di Bangkalan Madura. Saya itu sejak muda itu pengen banget berziarah ke makam beliau dan belum kesampaian sampai dewasa. Dan subhanallah saya kesampaian ke makam Mbah Khalil itu langsung diantar oleh cicitnya beliau, cicit Syekhuna, yaitu Kiai Haji Toha Khalili. Ya, karena ada multaqa ulama di sana dan saya bisa masuk ke dalam pusara beliau, bisa memegang pusara, dan itu tidak sembarangan orang bisa gitu. Ya, itu satu. Mbah Khalil subhanallah itu kalau kita lihat dari sisi asar beliau, perjuangan dakwah beliau, ini pejuang Islam yang luar biasa, termasuk guru bangsa kan gitu. Nah, oleh karena itu juga tempat yang lain tentunya yang tidak kalah pentingnya, banyak pelajaran diambil. Nah, dari situlah nanti ke depan kita berharap nanti adanya channel ini kita akan mendokumentasi ziarah-ziarah yang nanti akan kita lakukan. Dan kalau sekarang ini bukan hanya sekedar ke pesantren, ke masjid, dan sudah melebar itu ke masyarakat biasa. Ya. Di Gunung Kidul misalnya ada masyarakat di suatu dusun yang di situ ada misalnya batu atau pohon yang di situ dipercayai. Nah, kita akan eksplor itu. Untuk apa? Untuk melihat fakta sekaligus menguatkan akidahnya gitu. Jadi ini suatu aktivitas yang nanti ke depan itu akan insyaallah akan banyak mengisur itu informasi-informasi, dan tentunya adalah perjalanan dakwah kita ini ya. Dan konten ini makanya juga never ending dakwah untuk dakwah ke depan gitu. Yang kita berharap nanti dukungan dari para pemirsa untuk channel ini, dan insyaallah ini akan memberi manfaat untuk kaum muslimin, dakwahnya kaum muslimin ke depan, sehingga semakin lama semakin berjaya, semakin lama semakin bermanfaat, semakin lama semakin mengajak ya kaum muslimin untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Karena sekali lagi saya sering mengatakan bahwa hidup kita ini kan hanya menjalani fase demi fase menuju ke abadian. Nah, ini bagian dari fase ini maksudnya ya. Fase kita ini, fase untuk apa? Terus berziarah, terus keliling, terus kita ini mengeksplor, terus kita berdakwah di tengah-tengah umat, dan itu harus didokumentasi gitu. Kenapa? Karena pasti ada pelajaran yang menarik. Dari petani-petani yang ada di ladang-ladang, kita akan mengambil pelajaran. Karena di daerah mana selatan Gunung Kidul, di daerah Tepus itu ada cerita juga yang menarik itu para petani itu ternyata juga berdakwah, dan ada yang masuk Islam itu karena dialog ketika di dalam area pertanian gitu, atau pengaritan gitu. Apa ngarit? Mencari rumput maksudnya. Di dunia pengaritan ya. Jadi pada ngarit itu ada dakwah itu. Dan ada masuk Islam itu. Ini kan belum pernah kita temukan yang seperti ini. Yang luar biasa menariknya. Nah, nanti kita akan eksplor, kita akan gali sehingga menjadi pelajaran untuk kita semua insyaallah. Jadi mungkin itu pendahuluan dari pertanyaan Pak Kiai Yusuf tadi. Nanti mungkin disambung rekan-rekan yang lain begitu. Ya, terima kasih ya. Kita sudah mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana latar belakang
channel ini dibuat dengan begitu detail tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Kiai Abah Narko Abu Fikri. Baik, pemirsa sekalian, berikutnya kita coba ke Pak Musli sebagai salah satu tim inti dari channel ini ya, bahwa dalam salah satu konten yang akan ditayangkan nanti ada satu kegiatan yang mengeksplor masyarakat awam. Nah ini ya, jadi mungkin bentuknya ada wawancara, ada ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol santai ya, atau mungkin nanti ngeriung bareng gitu ya, nggak kerasa ya, sambil minum kopi ataupun jajanan ya kampung gitu ya, kita ngobrol dengan masyarakat awam yang itu kita tidak setting ya, kita akan buat alami mungkin ya, spontan mungkin untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang juga jawaban-jawaban yang bukan kita setting, asli alami apa adanya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Musli, apa sih inti yang mau didapat dari salah satu kegiatan di konten ini dengan mengeksplor masyarakat awam tadi? Silakan Pak Musli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya kan dakwah itu sekarang ini kan semakin kompleks dan juga tantangannya juga semakin tidak mudah ya. Jadi kita harus pintar bagaimana cara menyampaikan agar pesan-pesan dakwah itu bisa tetap sampai kepada mereka yang menjadi target dakwah kita ini. Dan dengan sekarang eranya sosmed, maka kita juga harus pintar memanfaatkannya dan juga kita harus pintar mengemasnya. Karena zaman sekarang ini sangat tidak mudah untuk kita bisa pesan-pesan itu menyampai ke sasaran dakwah kita. Jadi kita harus pintar mengemasnya. Nah, kita akan mencoba. Kita akan menjadi bagian dari masyarakat awam itu mungkin. Nah, kita akan ya mungkin nanti bentuknya seperti yang Ustaz tadi bicarakan ya, entah berupa belusukan, kita akan pergi ke sawah atau ke kopi di tempat warung-warung kecil, atau kita bertamu ke orang ya masyarakat biasa itu seperti itu. Jadi nanti di situ dengan penuh keakraban kita akan bicara dari hati ke hati, kita bicara dengan bahasa mereka, kita coba pesan dakwah itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa kita rekayasa, ya kan? Nah, disitulah nanti kita juga bisa dengan apa yang kita lakukan itu secara tidak langsung sebenarnya kita juga bisa memotret problem mereka. Nah, problem yang ada di masyarakat sehari-hari itu apa, kesulitannya apa ini. Jadi jawaban kita ini nanti ya, jawaban dakwah kita ini akan menjadi ya, kita akan memberikan sedikit, mungkin bukan solusi ya, hanya sekedar entah itu motivasi ataupun nanti ya bisa dalam bentuk apa ya, penguatan akidah, atau kita juga bisa juga misalnya menyampaikan hal-hal yang selama ini mereka sudah dilakukan sehari-hari tanpa sadar, tapi sebenarnya itu dari sisi, kalau kita lihat dari sisi agama, nah itu perlu diluruskan. Nah itu juga nanti akan kita coba, kita kemas gimana, kita akan kemas seperti apa bentuknya supaya pesan-pesan itu bisa mengalir dengan alamiah tanpa kita rekayasa, sehingga kita akrab dengan mereka, kita bisa bergurau dengan mereka, tapi di situ tidak lupa ada pesan yang terus mengalir sampai ke mereka. Jadi nanti kita bisa aja berkunjung ke tempat wisata atau tempat bersejarah, atau ke seperti yang saya ceritakan tadi, entah ke sawah atau ke warung. Nah itulah, jadi kita akan mencoba berbaur dengan masyarakat dan kita akan menjadi bagian dari mereka,
dan kita akan berkontribusi menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. Mungkin secara intinya sekilas seperti itu. Nanti kemasannya kita akan sesuaikan ya. Sambil berjalan kita akan sesuaikan. Nah, kita akan evaluasi juga terus-menerus hal-hal apa yang bisa membuat mereka itu tertarik dengan metode dakwah yang akan kita coba luncurkan ini. Mungkin begitu Ustadz. Sementara dari saya. Ya, ini menarik ya. Tentu kegiatan mengeksplor masyarakat awam yang akan menjadi target dakwah kita adalah tantangan tersendiri. Dan disinilah inti dari keberhasilan channel ini. Kalau kita berhasil mendakwahi mereka dan diterima oleh mereka dakwah kita, ya itu berarti sudah berhasil ya. Tapi manakala kita mendapatkan tantangan, penolakan, nah berarti kita memang perlu mengevaluasi lagi ya dakwah kita, caranya, metodenya, sehingga kemudian harus menggunakan metode yang bisa diterima oleh pemikiran mereka, bukan pemikiran kita yang kita paksakan supaya diterima mereka gitu ya Pak Muslim intinya ya. Baik ini tentunya menjadi satu hal yang menarik ya dari disampaikan Pak Muslim tadi, dan mudah-mudahan ini menjadi satu ciri khas dari NED channel ini supaya bisa berkembang dengan baik. Dan yang berikutnya yang terakhir kita tanyakan kepada tim kreator kita, yaitu oleh Agus, sebetulnya tempat-tempat yang seperti apa sih yang nanti akan dikunjungi oleh channel kita ini gitu, yang akan kita explore, yang akan kita jadikan konten kita ke depannya. Mungkin bisa dijelasin kepada pemirsa semua gambarannya kurang lebih seperti apa di awal, walaupun nanti mungkin bisa berkembang sesuai dengan yang Pak Musni sampaikan, sesuai dengan evaluasi kita dan juga situasi dan kondisi yang ada. Tapi paling tidak gambaran umum yang menjadi sasaran objek tempat untuk kita jadikan konten kita ini yang seperti apa gitu. Pada Agus kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan mungkin namanya channel ini, yaitu Never Ending Dakwah, itu kan sesuatu yang terus berjalan, sesuatu yang terus berproses, tidak ada hentinya. Di situ juga sebagai untuk mengisi konten di channel ini, maka dilakukan terus exploring atau rencana ke depan apa yang akan mau ditampilkan di dalam channel ini. Sebenarnya banyak lokasi atau tempat yang bisa dijadikan untuk mengisi channel ini ya, mengisi konten di channel ini. Kalau sementara hanya berlingkup dakwah, ruang dakwahnya hanya di Gunung Kidul, itu sebenarnya sudah cukup banyak sekali sumur-sumur yang bisa dieksplor sebenarnya. Di Gunung Kidul ini kan ada daerah yang mulai dari terutama masalah klasik di Gunung Kidul itu masalah air. Ada daerah yang airnya berkecukupan, ada daerah yang sangat tidak berkecukupan. Begitu juga masalah akidah atau pemahaman masyarakat mengenai agama Islam, itu ada daerah yang sangat baik pemahamannya, ada daerah yang sangat kurang sekali pemahamannya. Termasuk juga lokasi-lokasi yang memang di situ ada muatan sejarah Islam di situ, seperti di makamnya Kiai Giring, di Kiai Ageng Giring, kemudian di makamnya Ki Ageng Worontoro, kemudian di termasuk di mungkin di Bang Lampir atau apa gitu. Itu ada beberapa
tempat yang bisa dieksplor dan tempat-tempat yang misalnya saya sebutkan tadi itu sangat berpengaruh kepada perilaku atau keadaan masyarakat di mana tempat itu berada, dan itulah nanti yang akan kita eksplor karena kita menginginkan adanya perubahan di masyarakat itu dengan perubahan yang lebih baik untuk memahami Islam yang benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, menarik ya, semakin menarik. Tentu para pemirsa sendiri nggak sabar untuk menyaksikan seperti apa sih bentuk kontennya. Nah, dan insya Allah kita akan dalam waktu dekat 1-2 hari ini akan meluncing video perdana, gitu ya. Ini adalah video grand launching, belum ke konten. Tapi insya Allah mungkin malam ini atau mungkin besok malam, kalau nggak capek ya, karena malam ini kita masih hari ini agendanya full, ya. Nanti tergantung timnya kesiapannya capek atau tidak. Kita udah konsep, kita udah siapin untuk narasi kontennya. Tinggal nanti kita explore saja. Maka mudah-mudahan nanti setelah grand launching ini akan segera muncul atau akan segera tayang video perdana kita dari NED Channel ya. Yang tentu kita berharap mudah-mudahan mendapatkan sambutan yang positif ya, mendapatkan penerimaan yang baik. Dan yang terakhir mungkin saya mau menjelaskan sekali lagi seperti ini. Setiap metode dakwah tentu yang satu dengan yang lain akan berbeda. Begitu juga yang kami lakukan. Mungkin ada di antara para alim ulama di luar sana, ada di antara para ikhwan fillah yang ada di luar sana, yang mungkin memiliki pemahaman yang mungkin berbeda dengan pemahaman kami. Maka ini sudah masuk ke ranah ikhtilafiyah gitu ya. Yang kami juga punya hasil ijtihad sendiri yang merujuk kepada hasil-hasil ijtihad para ulama-ulama ya, yang kami yakini itu adalah benar menurut kami. Sehingga mohon maaf lahir batin apabila nanti dalam penayangan dari video dan konten-konten kami, karena ini adalah judulnya kan konten yang Islami, ada mungkin sedikit atau mungkin banyak perbedaan ya. Wah, ini kok bukan sevisi sama saya, bukan sefikroh sama saya gitu ya. Ini kok beda ya sama pemahaman saya. Nah, ini harus kita pahami bersama bahwa ini adalah dalam bingkai ukhuwah Islamiyah saja gitu ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang bisa kami lakukan inilah bentuk kontribusi dan cara kami untuk bisa memberikan dakwah, pencerahan akidah, penguatan akidah atau apapun itu kepada masyarakat yang memang masih pola pikirnya ya, kemudian pemahamannya yang masih belum mungkin sebagus saudara-saudara kita di tempat yang lain ya. Makanya kita sekali lagi metode dakwah kita adalah menyesuaikan dengan pemahaman masyarakat yang ada, bukan masyarakat yang disuruh menyesuaikan pemahaman kita, karena ini adalah proses dakwah. Tadi kata Ale Agus tadi ya, never ending dakwah itu bermakna dakwah itu berproses ya, step by step. Bahasa di Al-Quran itu adalah latar kabun atau bakon an tobak gitu ya, bahwa ada tahapan-tahapannya. Ya mungkin tahapan yang kami lakukan baru di level yang dasar, sementara mungkin pemahaman ikhwafillah di tempat lain sudah di tangga yang kesekian gitu ya. Mungkin ada sedikit jenjang. Nah, jenjang ini dimaklumi karena sebenarnya nanti kita akan menuju ke titik yang sama juga. Hanya mungkin kebetulan ya stepnya yang berbeda tahapannya. Cuma itu aja permasalahannya. Nah, ini saya kasih tahu, kami jelasin dari awal supaya nanti ketika kami menampilkan satu tayangan ataupun video yang mungkin berbeda jangan kaget. Tapi kami juga menyadari bahwa siapapun boleh dikritik ya. Siapapun boleh mengkritik kita ya. Jadi kami sangat terbuka dengan setiap masukan, saran ataupun kritik dari semua penonton yang ada. Maka sampaikan langsung saran, kritik dan masukan antum kepada tim kami nanti di nomor hotline service gitu ya, yang akan kami tayangkan, sehingga nanti akan kami jelaskan ya. Juga akan kami berikan sambutan kalau memang saran dan masukan ini akan bermanfaat untuk perkembangan channel kami ke depan, maka akan kami terima gitu ya. Dan kami akan berterima kasih kepada
para penonton sekalian atas semua masukan-masukannya. Baik, mungkin launching kita hanya di sini saja, biar tidak terlalu panjang ya, supaya nanti pemirsa sekalian bisa melihat inti dari channel ini itu apa dari pemahaman yang sudah dijelaskan oleh saya, Yai Abah Narko, Pak Muslim maupun Le Agus tadi. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa di akhir bulan Ramadan. Saya tidak mengucapkan selamat Idul Fitri karena memang belum. Dan kita ini termasuk orang-orang yang tidak bersenang ria mendekati Idul Fitri. Justru kita malah bersedih, bersusah ya, bersusah maksudnya itu ya Allah kepengennya Ramadan masih lama lagi gitu ya, kita sedih mau ditinggalkan bulan Ramadan ya, bukan justru malah wah bahagia senang bentar lagi lebaran ya, bebas nggak puasa lagi. Dan insya Allah kita berkomitmen setelah hari tanggal 1 Syawal, maka tanggal 2 Syawal sampai dengan tanggal 7 Syawal selama 6 hari kita akan sambung dengan puasa sunnah Syawal ya selama 6 hari. Ini sebagai bagian daripada komitmen dan juga semangat kita menghormati bulan Ramadan, karena belum tentu tahun depan kita bisa ketemu Ramadan yang indah seperti tahun ini. Demikian pemirsa sekalian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf beribu maaf apabila ada tutur kata yang kami sampaikan tadi. Saya mewakili teman-teman di sini ada yang kurang berkenan, dan selamat menyaksikan, menyimak, mengikuti tayangan-tayangan dari video-video kami, dan jangan lupa nanti langsung berikan subscribe ya. Pencet tombol merahnya itu ya, tanda merahnya tulisan subscribe ya. Kemudian kasih tanda like jempol ke atasnya. Kemudian klik tanda bell ya, atau lonceng notifikasi, dan berikan komentar-komentar positif untuk perkembangan channel NED kita ya. Demikian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin, dan kami ucapkan terima kasih kepada Yai Abah Narko, Pak Muslim dan juga Le Agus. Mudah-mudahan kita berdoa dengan mengucapkan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Launching dari NED atau Never Ending Dakwah Channel. Hari ini kita akan mulai luncurkan. Semoga bermanfaat untuk umat dan perkembangan dakwah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.